Namaku Aldi. Jika mengingat saat itu, aku benar-benar tidak tahu arah tujuan. Ini berawal ketika aku putus dengan pacarku yang bernama Intan. Kami sempat bertengkar hebat. Diri dari Intan. Bahkan sampai membuatku harus pindah kosan. Karena aku cukup risih diteror oleh mantanku itu. Kejadianku ini berawal ketika aku baru saja pindah ke kosan baruku yang berada di sebuah jalan komplek di daerah Ciumbuleuit. Kosanku itu bisa dibilang cukup mewah dilihat dari fasilitas yang ada. Walaupun agak sedikit mahal, tapi aku suka dengan lingkungannya. Di mana banyak pepohonan yang tumbuh tinggi dan meneduhkan. Juga daerah sana tidak terlalu ramai. Ditambah jalanannya pun cukup besar, di mana aku bisa memarkirkan kendaraanku dengan aman di halaman parkir yang berhadapan langsung dengan jendela kamar kosanku yang baru. Di dalam kamarku itu cukup lengkap, mulai dari TV kabel, internet atau wifi, kamar mandi dengan air panas, tempat tidur, lemari, bahkan kitchen set minimalis yang sudah tersedia di sana. Dan juga yang paling penting adalah AC. AC menjadi salah satu pertimbangan utamaku untuk tinggal di sana. Karena aku tidak bisa tidur dalam keadaan yang panas atau gerah. Awal tinggal di sana, semuanya berjalan dengan menyenangkan. Meskipun awalnya aku agak sedikit takut, karena memang ternyata jika malam hari suasana di sekitar kosanku di daerah Ciumbuleuit ini sangat sepi. Namun setelah beberapa hari kemudian, aku pun merasa sudah terbiasa dengan hal itu. Hampir 2 minggu aku tinggal di sana. Tidak ada yang kukeluhkan, kecuali satu. Sudah 4 hari AC di kamarku sepertinya rusak. Seperti yang ku bilang, aku tidak bisa tidur dengan suhu kamar yang tidak dingin. Namun sebenarnya AC itu tetap dingin. Namun jika malam
AC-nya mengeluarkan suara yang sangat mengganggu, seperti suara mendengung dan ya membuatku tidak nyaman. Karena suara dengungannya itu seperti suara perempuan sedang menangis. Memang suara mesin kadang menimbulkan suara yang aneh. Dan itu membuatku tidak begitu nyenyak tertidur beberapa hari itu. Hingga sampailah pada malam itu. Ketika itu aku sedang menonton acara TV di TV datang ke sini. Hari pun semakin malam. Hingga tiba-tiba saja listrik di kamarku mati. Iya, semuanya mati. Namun suara dengungan AC itu masih terdengar sangat jelas. Harusnya jika listrik mati, suara AC itu pun mati. Dan tiba-tiba saja tercium bau terbakar. Iya, ini seperti bau kabel terbakar. Aku pun mencari dari mana sumber bau terbakar itu. Dan sepertinya dari AC itu. Iya, baunya sepertinya dari AC yang konslet. Iya, aku pikir konslet karena ketika listrik mati, suara AC itu masih terdengar menyeruak di kamarku. Suara yang seperti ya terdengar seperti suara perempuan. Dan perlahan kini muncul seperti asap putih dari celah atau balik lubang angin di AC-ku itu. Aku pun mengambil tindakan, takutnya ada apa-apa. Aku coba menelpon penjaga kosan untuk kembali komplain dengan AC-ku itu. Aku ambil handphoneku dan coba menelponnya. Halo Pak, ini lampu mati ya? Ini kayaknya ngejepret gara-gara AC Pak. Soalnya ini AC-nya ngebul terus bau kebakar. Terus masih kedengar suara kayak ngedengung gitu. Mesinnya nyala Pak. Iya, tolong dicek Pak ya. Makasih. Ada saja. Aku terduduk di atas tempat tidurku
sambil menunggu listrik menyala. Aku bukakan jendela kamarku agar bau terbakar yang menyeruak itu bisa hilang. Sepanjang tadi yang ku dengar hanyalah suara dengungan dari mesin AC yang rusak itu. Ku dengarkan terus suara itu. Ku sadari suara yang ku pikir keluar dari AC itu semakin lama semakin mirip seperti suara manusia, seperti tangisan perempuan. Iya, terdengar seperti suara perempuan yang sedang menangis. Iya. Di sana bulu kuduku langsung berdiri. Aku melirik kanan dan kiri karena tiba-tiba saja kamar yang kutempati ini kurasakan berubah menjadi sangat panas. Padahal jendela kamarku sudah kubuka, dan ketika itu memang sudah malam. Seharusnya yang kurasakan dingin, tapi ini sangat panas. Sampai aku sadar keringatku mulai mengucur. Aku melihat ke sekitar kamarku yang gelap itu, menunggu listrik menyala, dan suara itu masih terdengar sangat jelas. Makin jelas seperti orang sedang menangis. Dan kini ku yakin suara itu bukan berasal dari AC. Iya, bukan berasal dari suara AC yang rusak, tapi jelas itu seperti suara perempuan yang menangis. Jantungku kini mulai berdegup kencang. Ingin sekali aku langsung berlari keluar dari kamar, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang menahanku untuk tidak bisa keluar dari sana. Sampai ku dengar ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku pun langsung meloncat ke arah pintu. Dan ketika ku buka, ternyata itu adalah penjaga kosanku. Dia datang untuk mengecek kenapa lampu di kamarku mati.
Dan ketika aku sadar juga, suara mendengung atau suara tangisan perempuan itu juga tiba-tiba hilang. Tak lama, penjaga kosanku itu pun menyalakan kembali sikring listrik yang tak jauh dari kamarku, dan listrik kembali menyala. AC kamarku pun menyala dengan normal. Tidak ada suara-suara aneh. Lalu yang tadi ku dengar suara apa? Berani tak berani aku pun menceritakan kepada penjaga kosanku itu apa yang ku alami. Mang Ujang namanya. Ketika ku tanya, Mang Ujang tidak bisa menjelaskan apa-apa. Dan dia sepertinya tidak pada mendengar suara seperti itu. Tak lama Mang Ujang pun pamit. Aku pun menutup pintu dan kembali duduk. Baru saja aku duduk, tiba-tiba pintuku diketuk kembali. Ya, mungkin Mang Ujang yang menyampaikan lagi sesuatu. Ketika aku buka pintu, ternyata itu bukan Mang Ujang, tapi itu Intan. Ya, Intan, mantan pacarku. Kenapa dia tahu kosan baruku? Dia pun tiba-tiba saja memelukku sambil terus meminta maaf. Aku tidak mengerti kenapa, dan kenapa Intan bisa sampai di kosanku ini padahal tidak ada yang memberitahu. Dia terus memelukku sangat kencang sambil terus meminta maaf. Jujur aku tidak tega melihat dia yang panik seperti itu. Aku menyuruhnya duduk hingga dia pun menutup wajahnya dan menangis. Iya, dia sepertinya menyesali perbuatannya pada aku dan terus minta maaf. Kulihat dia menangis dan ada satu hal yang kusadari. Suara tangisannya itu sepertinya aku pernah mendengarnya. Iya, aku tidak asing lagi dengan suara tangisan itu.
Aku terus perhatikan Intan, mantanku itu yang hanya duduk lunglai sambil terus menangis. Sampai tiba-tiba handphoneku berdering. Aku pun langsung mengangkat telepon itu. Ketika aku angkat telepon itu, halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Aldi, ini Kak Mia, kakaknya Intan. Di, kakak mau minta tolong sekaligus minta maaf buat semua perbuatan Intan sama kamu. Tolong dimaafin ya, Di. Intan meninggal kecelakaan. Selama perjalanan ke rumah sakit, Intan terus minta tolong sambil menyebut nama kamu, Di. Jadi, kakak minta tolong maafin semua kesalahan Intan ya. Badanku sungguh sangat lemas ketika mendengar kabar itu. Antara percaya dan tidak percaya. Karena jelas saja di belakangku ada Intan. Lalu jika Intan sudah meninggal, yang ada di belakangku ini siapa? Perlahan aku pun menengok dan membalikkan badanku ke belakang tempat di mana aku melihat Intan sedang terduduk. Dan ketika kulihat, sosok itu sudah menghilang. Aku pun menelpon balik Kamia, kakaknya Intan. Aku sungguh tidak percaya mendengar kabar itu dan turut berduka cita. Air mata pun tidak terelakkan jatuh. Dan ku bilang bahwa aku mengikhlaskan dan memaafkan semua perbuatan Intan. Sempat ada rasa penyesalan dan merasa bersalah. Apakah dia meninggal memang kecelakaan atau sengaja menabrakkan dirinya? Entahlah. Yang jelas, hal itu membebani pikiranku. Namun untungnya, setelah kejadian itu, setelah aku maafkan Intan, bahkan aku pun datang ke pemakaman dan berdoa untuknya. Gangguan itu sudah hilang. Semoga kau tenang di sana, Intan.